Boleh nggak sih berpolitik bawa-bawa agama? Oh, sudah tentu. Gimana ya? Coba kita bedah. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, aman sentosa, sehat selalu. Beberapa waktu lalu ada kawan saya yang bertanya kepada saya, kenapa kalau berpolitik nggak boleh bawa-bawa agama? Nah, saya senang dia tanya ini karena kebetulan juga saya ingin membangun jembatan pemahaman antara golongan pro dan golongan kontra, karena saya rasa ini sudah menjadi debat kusir yang nggak produktif. Sehingga saya perlu menjawab dengan panjang lebar dan jaga-jaga kalau suatu saat ada yang tanya begitu lagi, biar nggak mengulang-ulang jawabnya, akhirnya saya bikinkan aja sekalian videonya. Nah, boleh nggak sih berpolitik bawa-bawa agama? Boleh nggak berpolitik pakai agama? Boleh nggak bawa-bawa agama dalam politik? Gitu kan ya pertanyaannya. Macam-macam pertanyaan kayak gini, itu cakupan topiknya itu luas sekali, terlalu luas, bahkan nggak bisa dijawab dengan sederhana iya atau tidak, karena terlalu luas sekali cakupannya. Coba kita bedah. Apa yang dimaksud dengan bawa-bawa agama? Nah, di sini saya mau kasih contoh, dua contoh pertama. Satu, Anda ingin memasukkan nilai-nilai yang diyakini oleh agama Anda sebagai sesuatu yang baik. Misalnya, larangan untuk mencuri, larangan untuk korupsi, larangan untuk membunuh. Yang kedua, Anda yakin Anda wajib untuk memilih pemimpin yang seagama dengan Anda, sehingga Anda sendiri memilih berdasarkan itu, atau menggunakan hal itu sebagai salah satu kriteria untuk memilih pemimpin. Tapi kan ada juga contoh yang seperti ini. Dua contoh terakhir, ada yang menyamakan atau mengandaikan pemilu dengan perang badar. Dan ada juga yang menyebut partai setan, partai Allah. Nah, dua contoh yang terakhir ini adalah yang membuat pihak kontra tidak setuju dengan bawa-bawa agama di dalam politik. Alasannya, yang pertama, menyamakan atau mengandaikan pemilu dengan perang badar. Masalahnya pemilu ini konflik atau kompetisi. Yang kita hadapi itu lawan atau musuh. Apakah pemilu itu pertarungan antara yang benar dengan yang salah? Saya kira omong kosong lah kalau ada pihak yang mengklaim bahwa pihaknya itu yang suci, nggak ada yang salah, kubu yang bersih, kubu yang benar. Bullshit itu semua. Semua kubu itu nggak ada yang bersih. Semuanya. Lalu ada narasi partai Allah, partai setan. Pertanyaan saya, sebersih apa partai itu sampai bisa merasa partai Allah, gitu. Merasa Tuhan berpihak padanya? Menurut saya ini narasi yang narsisistik, egoistik, sombong, yang didasari oleh pemikiran yang dungu. Dan sekotor apa partai sampai bisa dijuluki partai setan? Ini yang ngomong yakin banget partai yang dicap sebagai partai setan itu isinya orang-orang jahat. Betapa suuzon sekali narasi kayak gini itu. Kalau istilah saya ini prejudis. Sudah berprasangka buruk, sudah menghakimi. Memangnya dia Tuhan gitu. Sombong sekali gitu loh bisa melangkahi Tuhan, menentukan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Padahal kebenaran sejati itu hanya Tuhan yang tahu. Apa efek buruknya? Nah, para simpatisannya bisa merasa sebagai pihak yang benar, pihak yang didukung oleh Tuhan, pihak yang membela kebenaran gitu, dan akan berpikir bahwa lawannya itu jangan sampai berkuasa, partai setan kok. Nah, ini kan bukan iklim demokrasi yang baik, padahal di dalam demokrasi itu kalah menang itu sudah biasa. Apa akibat terburuknya? Nah, coba kita tengok lagi sejarah. Suatu ketika ada partai yang dicap sebagai partai setan, anti Tuhan atau anti agama, sehingga orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan atau anggota dari partai tersebut dipersekusi, dieksekusi tanpa proses pengadilan. Apa kita ingin kejadiannya terulang lagi? Saya sih enggak ya. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa cuman slogan aja? Begitu besar appeal agama di negara-negara yang akhir-akhir ini konservatif. Amerika Serikat, Brasil, India, Pakistan, dan lain-lain. Mudah sekali meraih kekuasaan kalau bawa-bawa agama mayoritas. Tapi ya gitu, sudah berpotensi konflik. Lalu apa jaminannya bahwa pemimpin yang terpilih itu sudah pasti berkualitas?
Nggak ada. Inilah bawa-bawa agama yang kami permasalahkan, terutama membranding kelompok sendiri sebagai kelompok yang didukung oleh Tuhan, serta membangun image bahwa pihak lawan adalah pihak yang berseberangan dengan Tuhan. Coba lihat India dan Pakistan. Mereka berpisah dan konflik atas dasar sentimen apa? Apa karena narasi HAM? Apa karena narasi etnis? No, mereka etnisnya sama loh. Paling tidak India Utara dan Pakistan, etnisnya sama. Apakah karena narasi minyak bumi dan hasil alam? Enggak juga. Mereka berpisah dan tetap berkonflik sampai sekarang. Motivasinya dari keyakinannya masing-masing. Ya mungkin sih. Dalangnya itu menginginkan hasil bumi, sumber daya alam gitu. Itu mungkin saja. Tapi lihat apa yang menggerakkan rakyatnya. Keyakinan. Tribalisme. Banyak loh yang ingin berkuasa dengan cara jualan agama, dan rakyat yang tidak kritis cuman jadi boneka aja, dimanfaatkan sama yang pintar berdagang agama. Jadi itu ya, bawa-bawa agama itu cakupannya luas sekali. Nah, yang jadi beda pemahaman adalah satu pihak memberi contoh dua yang awal tadi, sedangkan pihak yang lain memberi contoh dua yang akhir ini. Sehingga mau berdebat sampai kapanpun gak akan ketemu sebelum mereka menyamakan pemahaman ini. Jadi gimana? Boleh nggak berpolitik bawa-bawa agama? Kalau menurut saya, tergantung pada hal spesifik apa dan bagaimana cara bawa-bawa agama yang dimaksud. Tidak di semua hal, bawa-bawa agama menjadi tindakan yang pas atau cocok. Tidak di semua hal. Tapi saya tidak mau melarang orang bawa-bawa agama di dalam politik, karena memang dalam beberapa hal, yaitu sah-sah saja. Saya mengajukan kalimat yang lebih spesifik. Yang menjadi prinsip saya adalah, saya tidak akan menggunakan sentimen-sentimen agama di dalam narasi-narasi saya. Bagaimanapun, saya akan mengkritik orang-orang yang menggunakan sentimen agama dalam berpolitik. Kalau lagi nggak males. Ya kurang lebih itu ya, sependek pengetahuan saya tentang bawa-bawa agama di dalam berpolitik. Kalau kalian ada pandangan lain atau contoh lain tentang bawa-bawa agama di dalam politik, tulis di kolom komentar di bawah. Ya udah gitu aja, semoga jelas. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.